Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada tugas kali ini dengan materi upaya bela negara dalam dunia keperawatan dengan dosen pengampu Bapak Mukrim. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 mahasiswa yang terdiri dari Alvina Firdaus, saya sendiri, Madiah Hanan Halila, Gilang Pratama, Lulu Dewi Nur Ananda, dan Sinta Desi Arista. Materi kali ini kami akan membahas ada 6 subtopik. Yang pertama yaitu pengertian bela negara, alasan bela negara, wujud bela negara, bentuk-bentuk bela negara, rasa bela negara, dan juga upaya bela negara dalam keperawatan. Yang pertama yaitu pengertian bela negara. Ada yang sudah ngerti apa itu bela negara? Menurut Kellan dan Zubaidi Ahmad pada tahun 2010, bela negara merupakan suatu tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan juga berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air ini dan juga kesadaran akan hidup berbangsa dan bernegara. Kesadaran ini akan muncul melalui suatu proses motivasi untuk mencintai tanah air dan juga untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Kemudian pada subtopik yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Sinta Desi Arista. Selanjutnya adalah alasan bela negara. Ada beberapa dasar yang dapat digunakan sebagai motivasi dan sebagai alasan bagi setiap warga untuk ikut serta membela negaranya. Yang pertama adalah pengalaman sejarah perjuangan rakyat Indonesia. Yang kedua, kedudukan wilayah geografis Nusantara yang strategis karena terikat di antara dua benua dan dua samudra. Yang ketiga adalah kondisi kepadatan penduduk yang besar. Dan yang keempat adalah kekayaan samudra daya alam yang melimpah. Yang kelima adalah perkembangan dan kemajuan iptek di bidang persenjataan. Dan yang keenam adalah kemungkinan terjadinya bencana perang yang mengancam. Selanjutnya adalah wujud bela negara. Wujud dan bela negara sendiri adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk mempertahankan kemerdekaannya, kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, keutuhan wilayah Nusantara, serta nilai Pancasila dan UUD 1945. Wujud bela negara dalam UUD nomor 3 tahun 2002 adalah 1. Pendidikan kewarganegaraan, 2. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan yang ketiga adalah pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela, dan yang terakhir adalah pengabdian sesuai dengan profesi. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk bela negara. Bentuk-bentuk bela negara dibagi menjadi 2, yaitu secara fisik dan secara non-fisik. Dan secara fisik, segala upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara dengan cara berpartisipasi secara langsung dalam upaya pembelaan negara. Dan secara non-fisik, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 2002, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat dilakukan melalui berbagai bentuk. Misalnya, meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan cara menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Dan yang kedua, menanamkan kecintaan terhadap tanah air melalui pengabdian tulus dan membangun masyarakat. C. Berperan serta dalam memajukan bangsa, negara, dan karya nyata. D. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia dengan lebih bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Cinta tanah air yaitu mengenal, memahami, dan mencintai wilayah nasional, menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia, melestarikan dan mencintai lingkungan hidup, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, menjaga nama baik bangsa dan negara, serta bangga sebagai bangsa Indonesia. Dengan cara waspada dan siap membela tanah air terhadap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa serta negara dari manapun dan siapapun.
Yang kedua, sadar akan berbangsa dan bernegara. Sadar akan berbangsa dan bernegara yaitu dengan membina kerukunan, menjaga persatuan dan kesatuan dari lingkungan terkecil atau keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan, dan lingkungan kerja. Mencintai budaya bangsa dan produksi dalam negeri, mengakui, menghargai, dan menghormati bendera merah putih, lambang negara dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan. Rasa bela negara yang ketiga, yakin sebagai Pancasila ideologi bangsa, yaitu memahami hakikat atau nilai dalam Pancasila. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, yakni bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran kemajuan bangsa dan negara. Yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara secara psikis dan fisik, yaitu memiliki kecerdasan emosional, spiritual, serta inteligasi. Bela negara dalam keperawatan, ketertiban, keperawatan dalam perumusan kebijakan, perencanaan program kesehatan secara nasional sangat penting, karena semua kebijakan kesehatan program sumber daya manusia secara langsung akan mempengaruhi perawat. Keterlibatan perawat membantu mempercepat perkembangan profesi perawat, termasuk kapasitas dalam bekerja sama secara konstruktif dalam sistem kesehatan nasional. Upaya meningkatkan pelayanan kesehatan akan dimulai dari bagaimana perawat dilibatkan dalam proses pengendalian kebijakan secara nasional maupun di rumah sakit. Karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan sejauh mana kebijakan tersebut dapat membawa perubahan terhadap masyarakat dalam keperawatan, melibatkan perawat, membantu kebijakan kesehatan, dan segera mengesahkan undang-undang keperawatan, di mana undang-undang keperawatan ini tidak hanya penting bagi perawat, juga bagi masyarakat banyak. Terima kasih. Gampang kan? Gampang dong. Kan yang sulit cara lupakan Rehan, apalagi Rehan baik. Terima kasih.